Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-7 chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang utusan Republik Edogawa. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di dalam ruang tamu yang ada di resort pemandian air panas Desa Rabi, setelah utusan dari kota Suneo keluar dari ruang pertemuan, dia pun langsung disambut oleh utusan dari kerajaan lain. Karena mereka sangat penasaran bagaimana hasil dari pertemuan mereka. Lalu salah satu dari utusan itu langsung bertanya kepada utusan kota Suneo, bagaimana hasil pertemuannya dengan perwakilan Desa Rabi. Lalu utusan kota Suneo dengan tenang langsung memberitahu mereka semua. Dia bilang bahwa dia baru saja bertemu dengan perwakilan Desa Rabi yang bernama Tahara. Dan sepertinya Tahara bukanlah orang yang jahat. Lalu salah satu utusan yang ada di sana bertanya lagi kepada utusan kota Suneo, apakah Tahara itu tidak meminta imbalan yang keterlaluan. Tetapi utusan kota Suneo langsung membantah hal itu. Dia bilang bahwa Tahara tidak meminta imbalan apapun atas pencapaian yang dilakukan oleh tuannya, yaitu Tuan Raja Iblis Hakuto. Dan malahan Tahara memberinya sebuah souvenir yang sangat luar biasa. Dan dia harus segera pulang ke kampung halamannya untuk merayakan hal ini. Sedangkan utusan dari Republik Edogawa yang melihat utusan kota Suneo bahagia, dia pun langsung mengingatkan utusan kota Suneo bahwa mereka saat ini telah memiliki sebuah rencana bersama. Tetapi utusan kota Suneo dengan santai langsung membantah hal itu, dan dia pun berpura-pura tidak tahu. Lalu utusan kota Suneo bilang bahwa saat ini dia tidak memiliki alasan untuk bekerja sama dengan Republik Edogawa. Utusan Republik Edogawa yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat kesal. Tetapi utusan kota Suneo lalu bilang kepada utusan Republik Edogawa bahwa saat ini urusannya dengan Desa Rabi telah selesai. Karena itulah dia ingin memberikan sebuah saran kepada utusan Republik Edogawa. Dia bilang bahwa Tahara itu adalah pria yang sangat cerdas. Bahkan dia sangat berharap jika kemarahan Raja Iblis Hakuto tidak akan menimpa mereka. Karena apapun yang mereka lakukan tidak akan berguna untuk melawan kekuatan yang dimiliki oleh Raja Iblis Hakuto dan semua bawahannya. Bahkan Desa Rabi saat ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan sanggup menghadapi para satanis atau pemuja setan. Dan Raja Iblis Hakuto sendirian mampu mengalahkan malaikat tiruan. Bahkan jika Raja Iblis Hakuto mau, maka dia bisa menghancurkan mereka dengan sangat mudah. Dan alasan kenapa Raja Iblis Hakuto tidak melakukannya adalah karena dia memiliki tujuan yang lebih luas lagi. Utusan Republik Edogawa yang telah mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung terdiam. Sedangkan utusan kota Suneo, dia pun langsung pergi untuk pulang ke kota Suneo dan menikmati karya seni yang baru saja dia dapatkan. Lalu setelah itu, utusan Republik Edogawa pun, dia pun akhirnya langsung pergi ke ruangan tempat Tahara sedang menunggu. Tetapi di setiap langkahnya dipenuhi dengan kegelisahan. Dan dia pun mulai berpikir dengan sangat cemas apa yang harus dia tawarkan kepada Desa Rabi, agar Desa Rabi tidak menyulitkan Republik Edogawa. Bahkan utusan Republik Edogawa itu mulai berpikir jika Desa Rabi ingin berbisnis, maka mereka memiliki lokasi yang tidak tertandingi dalam hal pariwisata, sehingga Desa Rabi akan tertarik. Bahkan saat ini Republik Edogawa berperan sebagai pertahanan depan melawan Animania. Lalu setelah itu, utusan itu pun langsung mengetuk pintu kantor dan dengan gemetar membuka pintunya. Dan ternyata di dalam ruangan itu sudah ada Tahara yang sedang menunggunya dengan ekspresi yang sangat ramah. Lalu setelah itu, Tahara bilang kepada utusan Republik Edogawa bahwa dia bisa langsung duduk dan namanya adalah Tahara. Lalu setelah itu,
Tahara pun dengan santai bilang kepada utusan dari Republik Edogawa bahwa dia sangat bingung kenapa tidak ada yang datang jauh lebih cepat ke desa Rabi setelah mereka telah menyelamatkan kerajaan Suneo dan juga Edogawa. Dan apakah mereka semua saat itu sedang tidur sehingga tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi. Utusan Edogawa yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat tersindir. Lalu dia dengan gugup bilang kepada Tahara bahwa maksud kedatangannya ke sini adalah untuk berterima kasih dan juga meminta maaf secara tulus. Tetapi Tahara dengan dingin bilang kepada utusan Edogawa. Tahara bilang bahwa Republik Edogawa hanya melimpahkan masalah pengungsi kepada pahlawan Whip, dan seharusnya mereka tidak punya hak untuk mengganggu tentang masalah ini. Bahkan Tuan Hakuto yang mengetahui hal itu, dia telah kehilangan kepercayaan kepada Republik Edogawa, dan dia tidak yakin apakah Tuan Hakuto mau membuat hubungan baik dengan Republik Edogawa. Tetapi utusan itu langsung membantahnya. Dia bilang bahwa Republik Edogawa tidak memiliki maksud seperti itu. Tetapi Tahara dengan dingin lalu bilang kepada utusan itu bahwa investasi tidak akan bisa dibuat antara Republik Edogawa dan juga desa Rabi, karena pertempuran tidak akan terjadi di ruang rapat. Tetapi jika Republik Edogawa menerima syarat yang diberikan oleh mereka, maka desa Rabi akan setuju untuk bekerja sama dengan Republik Edogawa. Lalu Tahara dengan sangat serius bilang kepada utusan itu bahwa dia ingin Republik Edogawa memberikan beberapa wilayahnya kepada desa Rabi, seperti Kota Pemula dan juga Labirin Bastil. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu dia pun dengan sangat marah bilang kepada Tahara jika syarat yang diberikan oleh Tahara itu terlalu berlebihan. Karena wilayah itu adalah wilayah yang cukup besar, dan menurutnya bantuan yang diberikan oleh Tuan Hakuto saat itu tidak sebanding dengan hilangnya Kota Pemula dari wilayah mereka. Tetapi Tahara dengan santai lalu menjawab. Tahara bilang bahwa dia hanya memberikan dua pilihan, antara setuju atau tidak. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam, karena dia menahan seluruh kekesalannya. Tetapi Tahara dengan santai lalu bilang kepada utusan Edogawa, jika kesepakatan ini gagal, maka pihak desa Rabi tidak akan membantu Republik Edogawa jika diinvasi kembali oleh para monster. Dan walaupun nantinya kerajaan Sardom of Light dapat mengirimkan bantuan pasukan kepada Republik Edogawa, tetapi dia yakin jika pasukan itu tidak akan cukup kuat untuk melawan invasi para monster, dan dapat dipastikan Republik Edogawa pasti akan hancur. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung terdiam, karena dia juga sangat menyadari bahwa walaupun nantinya Edogawa telah meminta bantuan kepada kerajaan tetangga, tetapi bantuan itu tidaklah gratis, karena mereka nantinya akan meminta ganti rugi yang sangat tinggi. Bahkan mungkin mereka akan meminta beberapa wilayah milik kerajaan Edogawa. Lalu utusan itu langsung bertanya kepada Tahara, kenapa Tuan Hakuto menginginkan Kota Pemula, padahal kota itu adalah kota yang miskin. Perlu diketahui, saat ini Kota Pemula dan juga Labirin Bastil tidaklah stabil, karena banyak kejahatan telah meningkat, dan juga kota itu sudah rusak parah sehingga pemulihannya membutuhkan banyak uang. Dan semakin utusan itu memikirkannya, maka semakin dia yakin jika Kota Pemula adalah beban bagi Republik Edogawa. Lalu utusan itu bertanya kepada Tahara, apakah Tuan Hakuto hanya ingin meminta hal ini kepada Republik Edogawa? Dan Tahara pun langsung mengangguk. Tetapi utusan itu merasa semakin bingung, karena dia tidak tahu apa yang mereka inginkan dengan kota yang sudah hancur. Dan utusan itu pun lalu berpikir bahwa ini kemungkinan bukanlah kesepakatan yang buruk, karena saat ini Republik Edogawa hanya fokus dan juga hanya peduli dengan tanah resort utara mereka dan juga pantai timur mereka. Dan faktanya, 4 pilar yang memerintah Republik Edogawa, bahkan mereka menyarankan untuk membuang wilayah benteng di perbatasan dan Kota Pemula, karena wilayah itu hanyalah beban bagi Edogawa. Dan dengan kesepakatan ini, maka wilayah itu akan diambil alih oleh kerajaan Holy Light, dan itu akan sangat menguntungkan bagi kerajaan Edogawa. Lalu Tahara bilang kepada utusan itu, jika kesepakatan mereka ini terbentuk, maka Kota Pemula dan juga Labirin Bastil akan mereka ambil alih.
dan juga benteng perbatasan yang membatasi wilayah manusia dan juga Animania akan menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi itu bukanlah masalah, karena para Beastmen Animania sangat akrab dengan Tuan Hakuto. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu utusan itu bilang kepada Tahara bahwa tidak ada gunanya manusia berhubungan dengan para Beastmen, karena para Beastmen Animania itu sangat kejam. Tetapi Tahara yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertawa. Lalu Tahara bilang kepada utusan itu, jika bagi tuannya yaitu Tuan Hakuto, para Beastmen Animania itu sangatlah menyenangkan. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengingat jika dia pernah mendengar sebuah rumor yang mengatakan jika Raja Iblis Hakuto telah menjalin hubungan baik dengan para Beastmen Animania. Bahkan dia juga telah bertemu dengan Dewa Agung yang dipuja-puja oleh semua Animania. Dan dia juga telah berteman dengan salah satu Admiral Animania yang ditakuti oleh sebagian besar benua. Bahkan pemimpin Animania, yaitu Nana Tatsu, dia juga telah menyatakan jika semua Animania telah menerima Hakuto. Maka sejak itu Hakuto adalah orang yang bebas untuk keluar masuk ke dalam wilayah Animania. Lalu setelah itu dengan nada ancaman, Tahara pun bilang kepada utusan Republik Edogawa. Tahara bilang bahwa mereka tidak keberatan jika kesepakatan ini dibatalkan. Dan jika dibatalkan, maka mereka tidak akan bertanggung jawab jika pasukan Animania nantinya akan menyerang Republik Edogawa. Tetapi jika Republik Edogawa memberikan kota pemula kepada Desa Rabi, maka Edogawa pasti akan aman dari pasukan Animania dan juga invasi dari para monster yang ada di dalam labirin Bastille. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai memikirkan tentang kerugian dan juga keuntungan yang akan mereka dapatkan. Karena jika mereka memberikan kota pemula, maka hal itu akan merusak reputasi mereka di wilayah utara. Dan mereka juga akan kehilangan keuntungan dari para petualang yang akan masuk ke dalam labirin Bastille. Tetapi keuntungannya, maka mereka akan aman dari ancaman Animania dan juga para monster dari labirin Bastille. Bahkan jika mereka fokus untuk memajukan kawasan pariwisata mereka, maka hal itu pasti akan lebih menguntungkan. Lalu utusan itu langsung memberikan beberapa syarat kepada Tahara, bahwa mereka akan memberikan kota pemula dan juga labirin Bastille kepada Desa Rabi. Tetapi untuk menjaga reputasi dari Republik Edogawa, maka mereka tidak boleh memberikannya begitu saja. Dan mereka harus membuat suatu alasan kuat kenapa Edogawa memberikan wilayah ini kepada pihak lain. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju. Karena sebenarnya di sini Tahara tidak peduli alasan apa yang akan dibuat oleh Republik Edogawa. Karena yang dia incar hanyalah kendali penuh atas kota pemula dan juga labirin Bastille. Lalu utusan itu juga bilang kepada Tahara bahwa ada beberapa permintaan juga dari pemimpin mereka, yaitu 4 pilar. Dan mereka ingin kerajaan Holy Lake nantinya harus mengimpor barang dagangan mereka melalui Kid Company agar barang mereka bisa masuk ke kerajaan Holy Lake. Tetapi Tahara lalu bilang kepada utusan itu jika bisnis harus berjalan dua arah dan saling menguntungkan. Bahkan dia juga telah membuat kesepakatan ini dengan utusan dari kota Suneo. Utusan Edogawa yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Lalu dengan nada yang sangat bersaing, dia pun bilang kepada Tahara bahwa mereka juga ingin mendirikan cabang di Desa Rabi, dan dia yakin jika toko mereka akan lebih baik. Dan dengan ini, kesepakatan pun akhirnya tercipta antara Desa Rabi dan juga Republik Edogawa. Lalu setelah itu utusan Republik Edogawa, dia pun langsung pergi untuk kembali ke Republik Edogawa. Dan setelah utusan itu pergi, ternyata di sini Tahara tenggelam ke dalam kesalahpahaman yang semakin dalam lagi tentang Hakuto. Karena saat Tahara melihat letak kota pemula dari geografisnya, akhirnya muncullah sebuah dugaan di benak Tahara, walaupun dugaan itu salah paham. Dan Tahara menduga dengan sangat yakin jika alasan Hakuto ingin mendapatkan kota pemula adalah karena di sana adalah wilayah yang sangat strategis. Karena wilayah itu dekat dengan Animania dan juga kota Suneo. Dan menurutnya tujuan Hakuto adalah untuk membuka celah untuk bisa menguasai wilayah utara. Dan rencana itu akan dimulai dengan menaklukkan wilayah kerajaan Eurytis.
Lalu dengan ini, Tahara pun langsung tersenyum dengan sangat licik. Sedikit informasi tambahan. Republik Edogawa. Republik Edogawa adalah sebuah republik yang diperintah oleh 4 pilar, para bangsawan yang kuat, dan juga perusahaan yang terikat dengan pilar-pilar. Kepala negara mereka ini selalu diganti setiap 2 tahun sekali untuk mencegah satu pilar memonopoli kekuasaan negara. Kerajaan Suneo. Kerajaan Suneo adalah sebuah negara yang beroperasi sebagai perusahaan perdagangan. Dan perusahaan mereka ini adalah perusahaan yang memproduksi berbagai barang mewah untuk para bangsawan. Dan mayoritas orang terkaya di benua itu pasti memilih barang mewah dari Suneo. Bahkan kerajaan Suneo adalah kerajaan yang suka memberi pinjaman kepada negara yang sedang dalam kesulitan, dengan tujuan agar negara tersebut dapat mereka kendalikan dengan keuangan mereka. Pulau Legiun. Pulau Legiun adalah pulau yang ditinggali oleh komunitas nelayan. Tetapi saat ini Pulau Legiun sedang menghadapi masalah karena diinvasi oleh kerajaan Sodom of Light. Dan Pulau Legiun ini dulunya adalah pulau tempat Eagle melarikan diri saat dia dikejar oleh pasukan Sodom of Light. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.